Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas praktikum Kimia Pangan JMPBP 1, yang beranggotakan Anissa Putri Nur Salsabil, Muhammad Farhan Fauzan, Hesti Nur Fadilah, Raida Dwi Yasmin, dan Fiska Putri Priscilia. Dalam video kali ini kami akan melakukan praktikum uji gelatinisasi pati. Apa itu gelatinisasi pati? Gelatinisasi merupakan suatu proses pembentukan gel yang diawali dengan pembengkakan granula pati akibat penyerapan air selama pemanasan. Granula pati memiliki sifat yang tidak dapat larut dalam air dingin, namun dapat mengembang dengan adanya air panas. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pembentukan gel. Yang pertama, suhu pada waktu mulai terbentuknya gel. Hal ini tergantung terutama pada jenis tepungnya. Yang kedua, derajat keasaman atau pH. Yang ketiga, suhu dan lamanya pemanasan. Yang keempat, besarnya butir tepung. Makin kecil ukuran butir tepung, makin rendah suhu yang diperlukan untuk pembentukan gelnya. Lantas, apa sih mekanisme gelatinisasi? Mekanisme gelatinisasi pati yang pertama yaitu penyerapan air oleh granula pati sampai batas yang akan mengembang secara lambat, di mana air secara perlahan-lahan dan bolak-balik berimbibisi ke dalam granula sehingga terjadi pemutusan ikatan hidrogen antara molekul-molekul granula. Yang kedua yaitu pengembangan granula secara cepat yang dikarenakan menyerap air secara cepat sampai kehilangan sifat bivagrance atau sifat merefleksikan cahaya terpolarisasi. Dan yang ketiga adalah granula pecah jika cukup air dan suhu terus naik sehingga molekul amilosa keluar dari granula. Untuk mengetahui bagaimana proses uji gelatinisasi pati lebih jauh, mari kita simak video berikut ini. Campurkan 100 gram tepung kanji dengan 200 ml air. Aduk rata dan amati perlakuan awal. Siapkan wadah yang lebih besar, lalu isi dengan air, kemudian masukkan panci yang berisi sampel dan nyalakan kompor. Panaskan dengan menggunakan api kecil. Sampel diaduk sambil diamati perubahannya, dan ambil sampel setiap menit hingga suhu mencapai 90 derajat Celcius. Biarkan sampel pada suhu 90 derajat Celcius selama 3 menit. Lalu matikan kompor, ambil sampel lalu masukkan dalam wadah dan satu lagi tunggu hingga dingin dan masukkan dalam kulkas. Berikut adalah beberapa sampel yang diambil.
Sebanyak 100 gram pati ditimbang dan dimasukkan ke dalam wadah sampel. Kemudian ditambahkan 200 ml air dan diaduk hingga tercampur. Dan diamati kondisi awal perlakuan seperti kelarutan dan warnanya. Sampel dipanaskan dengan api kecil dan diamati perubahan suhunya. Kenaikan suhu setiap menitnya diamati sambil terus diaduk dan diamati juga perubahan viskositasnya. Ketika pengamatan setiap menitnya, sampel diambil sedikit dan ditempatkan ke dalam piring pengamatan. Kemudian api dimatikan dan sampel terus diaduk dan terus dilakukan pengamatan sampel setiap menitnya. Pengamatan dilakukan hingga mencapai suhu kamar. Kemudian, sebagian sampel diambil dan dipindahkan ke dalam wadah berbentuk tabung. Kemudian disimpan pada suhu refrigerator. Lalu, sisa sampel diamati setiap jam apakah terjadi sineresis atau tidak.